昨日閉幕式を迎えましたインドネシアパビリオンでございます10月13日時が経つ Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka jadi salah satu yang paling dicintai warga Jepang. Bukan hanya karena budaya dan pertunjukannya, tapi juga berkat staf Indonesia yang ramah dan lucu, menciptakan suasana haru, tawa, dan keceriaan setiap hari. Pernah nggak sih kamu ngerasa bangga? Bukan karena diri kamu sendiri, tapi karena sesuatu yang mewakili siapa kamu sebenarnya. Bukan karena prestasi pribadi, bukan karena jabatan, tapi karena identitas. Dan anehnya, rasa bangga itu justru datang dari tempat yang jauh, ribuan kilometer dari rumah. Itulah yang dirasakan banyak orang saat melihat satu tempat kecil di tengah megahnya World Expo Osaka 2025. Namanya Pavilion Indonesia. Setiap hari, pavilion ini selalu ramai. Bukan ramai biasa, ramai yang antre panjang, ramai yang viral, ramai yang bikin orang berhenti, masuk, lalu keluar dengan senyum. Bahkan kadang dengan mata berkaca-kaca. Kemarin. Di antara pavilion negara-negara maju, teknologi super canggih, dan instalasi futuristik yang kelihatan seperti dunia masa depan, Indonesia datang dengan sesuatu yang sederhana, tapi justru paling membekas. Dan ironisnya, cerita paling emosional dari pavilion ini justru terjadi bukan saat dibuka, tapi saat harus ditutup. Hari terakhir operasional Pavilion Indonesia menjadi momen yang tidak disangka-sangka. Banyak pengunjung Jepang yang datang bukan untuk melihat pameran lagi, bukan untuk foto-foto, bukan untuk konten media sosial. Mereka datang hanya untuk mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Dan di titik ini, kita mulai sadar satu hal penting. Manusia bukan terikat pada bangunan, manusia terikat pada makna. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi, fenomena Pavilion Indonesia ini menarik banget. Ada satu konsep dalam psikologi lingkungan yang disebut place attachment. Sederhananya, manusia bisa membangun ikatan emosional bukan cuma dengan orang, tapi juga dengan tempat. Dan ikatan itu muncul bukan karena tempatnya mewah, tapi karena pengalaman emosional di dalamnya. Pavilion Indonesia bukan cuma ruang pamer, ia menciptakan pengalaman sensorik yang lengkap. Begitu masuk, kamu disambut alunan gamelan yang pelan tapi hidup. Aromanya bukan bau besi atau plastik teknologi, tapi kopi Nusantara. Kayu, rempah, sesuatu yang hangat dan familiar. Buat orang Indonesia, ini seperti pulang. Buat orang Jepang dan pengunjung internasional, ini seperti menemukan rumah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Dalam psikologi, ini disebut emotional resonance. Ketika sesuatu yang kita alami beresonansi dengan emosi terdalam kita, meski kita nggak tahu kenapa. Makanya banyak pengunjung Jepang bilang, ada sesuatu yang beda di sini. Mereka nggak selalu bisa jelasin, tapi mereka merasakan. Tapi jujur aja, yang bikin Pavilion Indonesia benar-benar hidup bukan cuma desainnya. Yang bikin orang jatuh cinta adalah orang-orangnya. Staf Pavilion Indonesia jadi fenomena sendiri. Mereka viral, mereka dibicarakan, mereka dikenang. Dengan senyum lebar, sapaan ramah, dan satu kalimat khas yang bahkan dihafal pengunjung Jepang. Yoyaku Nashide Suguhairu. Boleh masuk langsung tanpa reservasi. Yoyaku Nashide Suguhairu. Yoyaku Nashide Suguhairu. Kalimat sederhana tapi dibawakan dengan cara yang tulus. Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan emotional contagion. Emosi itu menular. Saat seseorang menyambut kita dengan tulus, otak kita menangkapnya. Mirror neuron kita aktif, dan tanpa sadar, kita ikut merasa hangat.
Makanya, banyak pengunjung yang awalnya cuma mau lihat-lihat sebentar, akhirnya betah berlama-lama. Karena yang mereka temui bukan sekadar pameran budaya, tapi manusia yang hadir sepenuh hati. Dan seperti semua hal indah dalam hidup, hari terakhir itu akhirnya datang. Tidak ada kembang api besar, tidak ada pengumuman dramatis. Tapi pagi itu, antrean sudah mengular lebih panjang dari biasanya. Bukan karena penasaran, tapi karena perpisahan. Banyak pengunjung datang lebih awal. Beberapa membawa hadiah kecil, beberapa menuliskan pesan. Beberapa hanya berdiri lama menghirup suasana untuk terakhir kalinya. Dan disinilah satu konsep psikologi lain muncul dengan kuat, anticipatory grief, kesedihan yang muncul bahkan sebelum sesuatu benar-benar pergi. Kita belum kehilangan sepenuhnya, tapi kita tahu kita akan kehilangannya. Itu yang dirasakan hari itu. Menjelang sore di hari terakhir itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Masih ramai, masih ada tawa, masih ada kamera yang merekam. Tapi di balik semua itu, ada rasa berat yang pelan-pelan turun. Orang-orang mulai berjalan lebih lambat, lebih sering menoleh ke belakang, lebih lama berdiri sebelum keluar pintu. Karena semua orang tahu, begitu melangkah keluar hari itu, mereka mungkin tidak akan pernah masuk lagi ke tempat ini. Dan manusia punya kebiasaan aneh saat akan kehilangan sesuatu yang bermakna. Kita ingin mengabadikan segalanya. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika staf pavilion menyampaikan ucapan terakhir dalam bahasa Jepang, bukan bahasa ibu mereka, bukan bahasa yang paling nyaman, tapi bahasa pengunjung yang selama ini mereka sambut. Kalimatnya sederhana, nada suaranya pelan. Beberapa harus berhenti sejenak karena air mata tidak bisa ditahan. Di titik ini yang terjadi bukan lagi hubungan antara tuan rumah dan tamu. Ini hubungan antar manusia. Kalau kamu orang Indonesia, mungkin video ini membuat kamu sedikit tersenyum, atau diam sejenak, atau merasa bangga tanpa tahu kenapa. Dan itu wajar, karena identitas itu bukan sesuatu yang kita pikirkan setiap hari. Tapi saat ia disentuh, rasanya langsung terasa. Pintu pavilion memang sudah ditutup, lampunya sudah dipadamkan, suara gamelan sudah berhenti, tapi cerita ini belum selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa beri dukungan dengan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.